Okey, anu wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Saya baginda hati Kapiten von der Brugge Media Abend Saga. Ya, kali ini kita akan bermain FC 25 ya. Dan ini adalah pertandingan antara Indonesia dan Bahrain ya. Ya, ini untuk have fun aja lah. Dan pertandingan sendiri akan dilaksanakan beberapa hari lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tentunya saya akan mendukung timnas Indonesia ya. Di sini udah ada Miss Hilgers dan pemain nomor 8 dari Bahrain, oke. Untuk game settingnya ini, untuk difficulty-nya saya pilih ke world class ya, karena kalau legendary terlalu berat bagi saya. Oke, jadi world class, terus kita formasi dulu lah. Oke. Untuk formasinya seperti ini. Apakah ada yang perlu dirubah? Oke, Jordi Amat ganti Palu Pesi. Jo Aon. Kalau gini kebanyakan back ya. Jo Aon sama Patinama. Serangan lebih biar hidup sih. Oke. Seperti ini formasinya. Dan kapten J.I. Jazz. Oke, taktikal. Nggak perlu lah ya, custom. Nah. Oke. Oke, aman. Yuk, langsung saja ke match-nya. Ini dia, Indonesia versus Bahrain. Langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, jadi saya kemarin juga nonton ya antara Indonesia lawan Australia dan kita semua tahu hasilnya seperti apa lah. Ya kecewa, tapi ya kita tetap dukung timnas Indonesia. Saya tetap dukung timnas Indonesia apapun hasilnya. Ya semoga nanti lawan Bahrain bisa menang lah. Amin. Oke, international friendly dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan ini dia, kedua kesebelasan memasuki lapangan. Oke, ini supporter dari timnas Indonesia ya. La Grande dan Ultras Garuda. Oke, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara. Oke, itu dia tadi lagu bangsaan dari dua negara, dan kita lihat starting line up dari timnas Indonesia. Kiper ada Martin Paes di sana. Untuk duet back tengah diisi oleh Mes Hilgers dan J.I. Jazz. Back kanan Kevin Dix dan back kiri adalah Calvin Verdon. Lapangan tengah Indonesia diisi oleh Ivar Jenner, Tom Haye. Untuk sayap kiri Ragnar Ratmangun, sayap kanan Eliano Reinders, dan Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang, dan striker ada Ole Romani. Dan sesaat lagi kita akan melihat starting 11 dari tim nasional Bahrain ya. Jadi harusnya mereka ini siap mental untuk bertandang ke GBK ya. Ini dia starting line up dari tim nasional Bahrain. Mereka menggunakan formasi 4-4-2 ya. Oke. Pelatih dari Bahrain adalah Dragan Talasik. Oke, kick off babak pertama antara Indonesia versus Bahrain langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Ya, untuk match kemarin itu saya rasa banyak hal yang perlu dibenahi ya, terutama dalam pemilihan komposisi pemain. Karena kemarin ya ya emang sih pelatih itu lebih tahu daripada penonton atau kita semua cinta sepak bola yang di rumah. Cuman eh, menurut saya pemilihan Nathan Nathan Joaon agak sedikit ini ya riskan ya, dan terbukti hasilnya kemarin dia blunder 2 kali dan eh, membuat Australia bisa mencetak 2 gol. Ya harusnya dari awal pemain ya masang Ivar Jenner atau enggak Palu Pesi yang emang DMF asli ya, atau gelandang bertahan asli. Kalau Nathan Joaon kan selain jarang dimainkan oleh klubnya, dia kan posisi aslinya sebagai eh, wingback kiri ya, jadi ya agak riskan. Cuman ya kita tetap dukung lah Nathan Joaon dan semua pemain timnas Indonesia, pelatih, dan semuanya kita dukung. Karena ya biar bagaimanapun kita ingin Indonesia itu terbang jauh dan terbang tinggi. Bukan berarti kita kalah terus kita berhenti mendukung itu. Bola kepotong dari Kevin Dix. Oke, duel. Mantap Tom. Profesor Tom Haye oke. Oleh Romani masih mencari tempat ya. Kemarin juga debut dia mencetak 1 gol bagus sih itu. Dan pergerakan dia itu emang keren sih. Eliano Renders. Sayang sekali Pak, bolanya terbang tinggi. Saya pencetnya terlalu banyak sih. Dia peluang dari Eliano Renders. Dan kemarin itu emang pergerakan dari Ole Romani itu emang sangat menyusahkan barisan pertahanan Australia ya. Marcelino salah umpan. Menyusahkan dan merepotkan barisan pertahanan dari tim Australia. Dan soal penalti timnas Indonesia yang tidak masuk ya sangat disayangkan sebenarnya. Cuman oke, Ole Romani mencetak 1 gol melawan Bahrain kali ini. Yang debutnya kemarin juga mencetak 1 gol. Gol yang cantik ya, karena dia mencuri bola dari pemain bertahan dari Australia. Umpan dari Marcelino dan diselesaikan baik dengan atau oleh Romani. Ini adalah striker yang dicari-cari Indonesia selama ini ya. Striker yang secara positioning bagus, secara postur, kemampuan kecepatan dan dribblingnya oke, finishingnya top. Inilah kepingan Indonesia yang selama ini kita cari ya. Cuman karena kemarin memang kurang support aja dari lini tengah yang bingung ya. Jadi agak kurang maksimal. Tapi so far potong tadi umpan dari Ole Romani ke Marcelino. Marcelino. Dari tadi salah umpan terus, Pak. Oke. Calvin Verdong dapat. Tom Haye mencoba ngepres. Let's go press Marcelino. Jadi kemarin andai kata penalti pertama kita itu berbuah gol, mungkin pertandingan bukan agak sih. Kemungkinan besar pasti beda lah, karena mental pemain semuanya pasti naik. Itu udah pasti, karena itu gol pertama dan kepotong terus Pak. Karena kalau itu gol itu akan meningkatkan mental pemain-pemain timnas Indonesia. Dan bisa dilihat sebelum penalti itu terjadi kita nyerang terus dan kita sangat menguasai permainan, sangat mendominasi dan Martin Paes good. Dan kita kelihatan banget bisa ngepres mereka sebegitu
ketat ya, dan mereka sangat kaget dengan permainan Indonesia yang seperti itu. Terbukti mereka melakukan pelanggaran kepada Rafael Strike yang akhirnya berbuah penalti. Akhirnya berbuah penalti tapi gagal dimaksimalkan atau kita gagal mencetak gol. Tapi ya udahlah, itu udah berlalu. Saatnya kita move on. Kita harus ready to the next match versus Bahrain. Bahwasanya kita harus optimis dalam keadaan apapun, jangan menyerah. Dan satu kata yang akan selalu saya katakan adalah fokus. Pukimai. Kebobolan, Pak. Bebas banget dia. Bisa ngelewatin Jay Ijaz tadi. Dan Mesilhers posisinya agak jauh, jadi untuk tackle itu terlalu jauh ya. Oke, 1-1 kedudukan sementara Indonesia versus Bahrain. Oleh Romani, umpan ke sisi. Bola berhasil tangkap oleh kiper Bahrain dan peluit panjang babak pertama telah dibunyikan. Inilah supporter timnas Indonesia. Oke, langsung saja ini babak kedua antara timnas Indonesia versus Bahrain, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia masih mencoba untuk meraih poin penuh setelah pertandingan sebelumnya terbantai oleh Australia. Pelanggaran sit. Pukimai putang inamo. Tidak pelanggaran kah? Wasit yang sama ketika kita lawan Bahrain di leg pertama kah di Bahrain sana? Emang kurang ajar tuh wasit. Kita sangat dirugikan karena wasit itu. Harusnya kita menang, tapi karena wasit nggak teli cu. Gara-gara dia kita jadi imbang. Dia Bahrain itu nyetak gol di menit 99, padahal tambahan waktunya itu cuma 6 menit. Harusnya di menit 96 atau menit 97 oke lah, atau 96 lebih berapa gitu oke lah. Ini menit 99 mereka pertandingan masih jalan dan mereka mencetak gol, Pak. Itu kalau misalnya pertandingan mereka si Bahrain itu belum mencetak gol sampai itu menit 120. Oke, kali ini bola bersama Martin Paes, bisa dikuasai oleh Martin Paes. Beri kepada Calvin Verdon kepada Ragnar Ortmangun. Marcelino cari tempat. Oke. Ragnar. Marcelino. Oke. 2-1 kedudukan Indonesia versus Bahrain. Gol kedua dicetak oleh Marcelino Ferdinand, pemain yang mencetak 2 gol saat Indonesia melawan Arab di stadion atau di tempat yang sama. Inilah pemain bernomor punggung 7 yang bermain di klub Oxford United, Marcelino Ferdinand, mantan pemain dan wonderkid dari klub Persebaya Surabaya. Nih ya, jadi ya Marcelino ini adalah aset bangsa ya, bukan salah satu sih, saat ini adalah wonderkid terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia ya. Dalam artian ya bukan membedakan antara pemain asli dan pemain diaspora karena semuanya kan pemain timnas Indonesia. Cuman kalau pemain yang dibesarkan di Indonesia itu, Marcelino itu ya saat ini adalah bakat terbaik. Kalau zaman dulu ya bisa lah saya bilang bahwa Salosa adalah bakat terbaik Indonesia bahkan sampai saat ini.
Oli Romani hampir saja mencetak gol yang kedua. Namun tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Bahrain. Pergantian dari pemain Bahrain. Kayaknya kita pergantian juga nih. Mantap nih kalau pergantian juga nih. Oke, sepertinya Palu Pesi masuk menggantikan Jafar Yener. Dan saya akan memasukkan Shane Patinama menggantikan Verdong. Atau terlalu cepat ya? Oke, segini dulu pergantiannya. Dan kita lihat perkembangan permainannya jika ini di Jafar Yener digantikan oleh Joe Palu Pesi, pemain yang baru saja mendapat kewarganegaraan Indonesia dan kemarin juga berada di bench saat melawan Australia. Oke. Bayangi, press. Tom Hai, press, Prof. Joe, Palu Pesi hampir saja tadi. Verdong, good. Kelvin Verdong adalah salah satu pemain yang kemarin sangat bekerja keras ya. Saat Indonesia versus Australia naik turun, tapi dia ditaruh di posisi yang bukan posisi aslinya sih, yaitu kayak center back menurut saya, bukan wing back. Yang jadi wing back itu adalah si siapa? Si Dean James yang jadi wing back kiri. Oke. Kali ini corner untuk timnas Indonesia diambil langsung oleh Tom Hai, profesor kita. Mampukah Indonesia menambah gol? Oh, sayang sekali. Sundulan dari Kevin Dix melebar di sisi kanan, melebar di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia ya. Dan sepertinya kita akan melakukan pergantian pemain. Dan saya akan mengganti beberapa pemain di sini ya. Yang pertama Egy menggantikan Marcelino. Sandy Walsh, sorry. Ini bisa nih ya. Oke, Verdong ganti Patinama. Rafael Strike. Sandy Walsh ganti Kevin Dix. Rizky Ridho. Kintar aja ya. Oke. Ya, pergantian pemain dari timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand digantikan oleh, itulah ada 4 pergantian pemain langsung ya yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan tadi ada Justin Hubner yang akan menggantikan Misil Hurst. JJS duel, aduh nggak mau duel dia. Oke, Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh kemarin main beberapa menit udah cedera ya dan harus digantikan oleh siapa? Rizky Ridho. Oke, oleh Romani di situ. Oh, sulit kayaknya, tidak ada yang support. Shane Patinama sekarang. Oh, perpendek kepada Reinders kepada Ragnar Oratmangun. Oh, harusnya ke Oli Romani tapi bisa diintercept oleh pemain Bahrain ya. Oke, di menit 80 ini kita harus lebih berkonsentrasi karena pemain lagi capek-capeknya dan konsentrasi mulai sedikit buyar ya. Oke, masih berkutak di area tengah. Duel. Oke, Jaides menangkan duel. Good. Oh. Reinders, Oli Romani kepada Waaji Ragnar. Balik lagi. Oli Romani, oh sayang sekali bisa diintercept ya oleh pemain Bahrain. Oke, berbahaya di sini serangan balik dari Bahrain. Tendangan langsung tapi masih melebar di sisi kiri gawang dari Martin Paes. Sorry. Tendangan gawang untuk Indonesia. Pendek saja. Oh, oke, oleh Romani bisa mencuri bola dari bek Bahrain. Apakah dia bisa mencetak gol yang kedua? Oke, tendangan yang sangat dingin dari Oli Romani. Tidak diragukan lagi finishing striker yang satu ini.
Ole Romani, pemain yang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan timnas Australia dan langsung mencetak 1 gol. Walaupun dalam keadaan kalah, tapi saya yakin suatu saat atau di kemudian hari timnas Indonesia akan sangat lebih mudah jika kita mempunyai pemain seperti Ole Romani ini. Dari visi misinya, dari pergerakannya, dari finishingnya itu sangat bagus pemain ini. Tak heran dia pernah bermain juga di Liga Belanda bersama FC Utrecht, dan sekarang dia bermain untuk Oxford United di kasta kedua Liga Inggris bersama Marcelino Ferdinand. Dan tentunya saya sebagai warga negara Indonesia dan mencinta sepak bola mendoakan yang terbaik untuk dia. Jaides berhasil mengintercept serangan yang dibangun oleh pemain Bahrain. Sekali ini pemain timnas Indonesia. Oh, offset sayang sekali. Oh ya, offset. Dan kita tinggal menunggu beberapa detik lagi untuk meniupkan peluit panjang wasit. Oke, Bahrain mencoba. Oke, peluit injury time atau peluit panjang babak kedua telah dibunyikan. Dan inilah pelatih tim nasional Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, yang tentunya mempunyai tugas yang sangat berat setelah beberapa hari yang lalu atau kemarin mengalami kekalahan telak atas Australia di debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi saya yakin kalian semua bisa bangkit. Dan inilah skor akhir dari Indonesia versus Bahrain di match kali ini. Dan mudah-mudahan emang terjadi di real life beberapa hari lagi. Dan inilah match result di pertandingan tadi antara timnas Indonesia versus tim nasional Bahrain. Itu ada wawancara dari reporter stasiun TV oleh Patrick Kluivert. Dan ini lokasi atau kondisi locker room Indonesia setelah mengalahkan tim nasional Bahrain ya. Oke. Dan pemain terbaik disematkan kepada Marcelino Ferdinand yang mencetak 1 gol kali ini dan 1 assist ya. Dan Ole Romani mencetak 2 gol dan 4 shot. Eleanor Reinders dengan poin 7,8. Orat Mangun, Egy Maulana Fikri. Oh, Egy Maulana Fikri juga sangat bagus ya meskipun jadi pemain pengganti. Tom Hai di sana. Tom Hai juga berapa? 18 passing, 17 passing komplit. Oke, sangat bagus. 100% dribble sukses dari Marcelino Ferdinand. Oke, shot akurasi 67% ya. Good job. Jenner, Verdonk, Hilhurst, Jaides, Martin Paes. Martin Paes sayang sekali kebobolan 1 gol, tapi nggak apa-apa. Dia melakukan 3 kali save dari 4 kali shot on target. Oke. Good job timnas Indonesia. Semoga diberi kesuksesan dan bisa lolos Piala Dunia 2026 di Amerika. Amin. Dan sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan dari saya, tetap dukung timnas Indonesia apapun keadaannya. Kita sudah berada di jalur yang benar dan